Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah memudahkan kita untuk bertemu pada saat ini untuk mempelajari syariat Allah Azza wa Jalla tentang keseharian muamalat yang kita lakukan dalam bentuk soal jawab. Fadhal pembawa acara. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas waktunya dan kesiapannya di program Ekonomi Islam. Untuk saat ini kita masih menunggu telepon yang masuk. Bagi pemirsa Fatwa TV yang semoga Allah Ta'ala cintai dan rahmati, apabila ingin bertanya langsung terkait dengan muamalah, bisa langsung hubungi ke nomor yang tertera di layar televisi Anda atau di nomor 021 84 94 1126. Hal ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan seputar muamalah kontemporer yang akan dijawab langsung oleh Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizullah Ta'ala. Baik, sebelum ada penelpon yang masuk, saya akan bacakan pertanyaan yang masuk ke dalam redaksi kami ya Ustadz. Silahkan. Pertanyaan pertama dari Nur Laili Rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ingin bertanya dari penjelasan Dewan Fatwa untuk hukum diskon alat pembayaran digital sama dengan riba. Lalu bagaimana hukumnya orang yang bekerja di perusahaan terkait, misalnya perusahaan yang terkait dengan pelayanan online seperti yang sekarang sudah banyak ya Ustaz ya. Bagaimana keuntungannya? Apakah otomatis yang didapat pengolahan dari perusahaan tersebut? Jazakumullah khairan Ustaz. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi man wala wa ba'du. Para anggota Dewan Fatwa telah membahas dan memutuskan tentang permasalahan dompet digital atau yang dikenal dengan e-wallet dalam para pertemuannya, dan jangan Anda pikir bahwa ini sekedar angkat tangan setuju tidak setuju. Sebelum dikeluarkan keputusan, salah seorang membuat makalah seputar ini dengan lengkap, kemudian yang lainnya membaca, didiskusikan, dan diambil hasil keputusan berdasarkan suara yang terbanyak. Terkadang terjadi ijma', yaitu kesepakatan semuanya. Terkadang berbeda pendapat, tapi diambil dari suara yang terbanyak. Maka menurut saya ini adalah sebuah fatwa yang cukup valid daripada fatwa dikeluarkan oleh setiap perorangan. Ya, maka konsekuensi dari haramnya e-wallet tadi karena mengandung unsur riba, maka semua yang berkaitan dengan fasilitas pendukungnya, mulai dari tim IT-nya dan berbagainya, maka bekerja di sini adalah haram karena turut membantu terselenggaranya sebuah transaksi riba. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Sekarang kita akan menerima dari penelpon dari yang sudah masuk di di redaksi kita. Baik Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya untuk hukum pembelian dengan Tokopedia. Ya Ibu. Mau tanya hukum pembelian melalui Tokopedia maupun Lazada, bagaimana hukumnya ya Ustaz ya? Untuk pembayaran COD terutama. Untuk pembayaran COD. Iya. Ya.
Allah barik. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hukum berjual beli dengan marketplace. Bila terpenuhi rukun dan syaratnya, maka hukum asal daripada jual beli adalah boleh atau mubah. Akan tetapi ada yang tidak mungkin terpenuhi rukun dan syarat, seperti jual beli emas dan perak atau mata uang. Itu disyaratkan tukar menukarnya dengan uang rupiah harus tunai. Rasulullah SAW mengatakan, "Az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati mislan bimislin yadan biyadin. Fa idza ikhtalafat hasil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Bahwa Rasulullah mengatakan untuk kelompok ilat mata uang, emas dan perak dan sejenis dengannya, rupiah dan mata uang lain manapun juga, bila ditukar sejenis, rupiah ditukar dengan rupiah, persyaratannya harus tunai dan sama nominalnya. Ukurannya adalah nominal, maka harus sama. Bila emas ditukar dengan emas, Rasulullah mensyaratkan harus tunai yadan biyadin, tangan yang satu menyerahkan, tangan yang satu menerima. Kemudian syaratnya harus sama. Dan ukuran emas adalah berat, maka beratnya harus sama. Ya, kemudian harus tunai. Maka jual beli emas dengan rupiah di marketplace tentu tidak akan terjadi namanya yadan biyadin. Dengan demikian hukumnya mengandung unsur haram atau riba. Adapun barang-barang yang lain yang umum, asal terpenuhi rukun dan syaratnya, di mana barangnya jelas dan barangnya adalah milik penjual, bukan penjualnya belum memiliki barang ketika Anda beli, dia baru pergi beli ke tempat yang lain, maka ini hukumnya tidak boleh. Kalau yang seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Ya, alhamdulillah atas jawabannya Ustadz. Semoga penanya jelas apa yang sudah diberikan penjelasannya dari Ustadz. Baik, untuk selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Telegram yang masuk ke redaksi kami ya Ustaz. Ini dari Rudianto. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya kerja di salah satu perusahaan. Perusahaan tersebut menyediakan mes. Saya tinggal di mes dan saya berhutang ke perusahaan. Yang saya tanyakan, apakah saya tinggal di mes merupakan bentuk riba? Jazakumullah khairan Ustaz. Dia berhutang ke perusahaan. Iya Ustaz. Terus tinggal di mes. Tinggal di mesnya perusahaan tersebut Ustaz. Terus? Dan apakah ada riba? Apakah yang saya lakukan ini tinggal di mes merupakan bentuk dari riba? Yang riba itu adalah manfaat yang bertambah untuk pemberi hutang. Anda kan berhutang kepada perusahaan. Ya. Kalau perusahaan umpamanya mendapat manfaat dari Anda yang tidak ada imbalan, itu riba. Tapi kan Anda yang pinjam. Kalau Anda yang pinjam, Anda dapat manfaat tinggal di mes umpamanya tidak berbayar, maka ini tidak termasuk riba. Baik Ustaz. Sambil menunggu telepon yang masuk, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Okta di Lampung. Ustadz, boleh tidak kita berikan utang kepada orang yang sedang berbisnis secara riba? Karena uang pembayaran hutang berasal dari bisnis riba tersebut. Misal, orang tua kita, bagaimana sikap kita sebaiknya? Memberikan pinjaman kepada orang dengan cara riba tidak boleh. Akan tetapi bila orang tua kita berbuat riba, tentu kita sebagai anak, kita tahu dan yakin bahwa pelaku riba akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena termasuk dosa besar. Kita sebagai anak, sebagaimana orang tua telah menyelamatkan kita dari mulai setetes air mani sampai besar, orang tua sangat menjauhkan dan memelihara kita dari hal yang mencelakakan kita, dari api dunia, dari kesengsaraan di dunia. Maka kewajiban seorang anak untuk menyelamatkan orang tuanya, untuk tidak masuk ke dalam api
neraka akhirat yang lamanya tidak berbatas waktu. Wallahu waliyut taufiq. Baik Ustaz, sekarang kita menerima pertanyaan dari telepon yang sudah masuk. Baik Ustaz. Halo. Ya silakan Ya. Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya. Ustaz, kan saya marketing di perusahaan. Nah, mau tanya transaksinya tuh halal atau enggak. Jadi kan ada agen, biasanya tuh kadangan buka kontrak tuh 100 ton. Buka kontrak, 100 ton. maksud buka kontrak itu beli. Iya. Terus Kemudian diambilnya tuh parsial. diambilnya dengan berangsur. Iya. Kadang-kadang 10 ton gitu. Waktu pengambilannya tertentu, jelas. Enggak, bebas terserah dari customernya. Dari agennya terserah. Terus Kemudian jangka pembayarannya 30 hari setelah barang keluar. setelah barang keluar baru dibayar Iya, dengan selama-lamanya 30 hari. iya, Terlambat ada denda. nggak ada. Ah, Nah, kemudian tapi yang ngambil tuh kadangan customer dari agen langsung ke pabrik. sama dari agen tadi. Iya, Kemudian sebentar Ibu. Ini akadnya tentu mengikat kan ya? iya. Iya. Maka ini barang ready stock atau butuh dibuat dulu? Custom. Kadang ready, kadang nggak gitu, Ustaz. Kalau barangnya custom butuh dibuat dahulu, ini akadnya istisna boleh. Ya, tapi kalau barangnya ready stock, kemudian dijual dengan cara seperti yang tadi, ini tidak boleh. Karena yang termasuk jual beli hutang dengan hutang. Oh, tapi kadangan sih ini apa namanya selalu nungguin, malah sering-seringnya. Nggak buat dulu sebelum dipesan, begitu? Kalau gitu boleh. Oh gitu. Uh-uh. Bukan termasuk dropship ya? Ini namanya istisna, Ibu. Oh gitu. Uh. Kalau ada lagi, kalau seumpamanya yang tadi kan nggak tahu kalau itu kan di bagian produksi, cuma kadangan dari produksi barang belum ready. Tapi kan untuk aktualnya kita belum nggak pastikan benar-benar udah ada atau enggaknya, gimana ya? Ya, kalau umumnya barang itu butuh dibuat dahulu, pesanannya itu tidak bisa ada di stok opnam. Ya. Kalau gitu nggak apa-apa, dijual aja nggak apa-apa. Soalnya ya kalaupun dia buka 100 ton, nggak mungkin kita bisa sanggupin pada saat itu pengiriman 100 ton, nggak mungkin, bisa harus dibuat dulu gitu. Nggak masalah ya jadi ya. Boleh, Ibu. Kemudian kalau ini apa namanya agennya, pembayarannya di Pembayarannya tertunda. bayar dulu baru barangnya kayak tadi, kasusnya kayak tadi, cuma pembayarannya harus bayar di depan dulu. Kalau bayar depan boleh. Barang ada apa tidak ada boleh. Oh. Itu namanya jual beli salam. Oh gitu. Nggak masalah kalau customernya yang ambil langsung ke pabrik. Dia bayar dulu kan ya. Ya. Kemudian customer dia yang terima barang. Ini tidak boleh dia jualkan sebelum dia terima. Solusinya gimana ya? Solusinya suruh dia terima, datang ke pabrik bersamaan dengan customernya dia, orangnya dia suruh terima, kemudian tanda tangan orangnya dia, kemudian dia suruh serahkan kepada customernya dia. Masalah yang mengantarkan kepada customernya, perusahaan Anda mengantarkan nggak masalah juga. Karena kalau customernya yang terima, berarti kan dia belum terima dari perusahaan Anda. Ternyata dia nanti terjadi risiko, kan Anda mendapatkan musibah atau bahaya. Kalau itu Ya iyalah. Dia bilang saya belum terima, konsumen kamu yang terima. Siapa yang nyuruh ke konsumen, kata dia. Kalau itu kadangan biasanya udah ada dari nomor dari customer, udah dari agennya udah ngasih kayak nomor mobil gitu-gitu ke sini, maksudnya biar memastikan bahwa. Iya, betul. Tetapi kan dia tidak terima. Dalam syariat pun dia belum boleh menjualnya kepada orang sebelum dia terima. Walaupun barang dibayar cash di depan.
Maka yang lebih aman suruh dia datang terima, atau kalau dia nggak bisa suruh wakilnya dia, bukan customernya dia. Nah, kalau nggak bisa gimana ya? Wakilnya suruh datang. Wakilnya itu umumnya bawahannya, staffnya, siapa aja yang ditunjuk oleh dia, orang kepercayaannya. Kalau prosedurnya itu saya nggak bisa rubah, berarti tetap nggak boleh ya Ustaz? Berarti dia menjual barang sebelum dia terima, dan ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai supplier juga ikut ini ya Ustaz ya. Iya, terkenal dosanya. Jadi lebih baik menghindar. Iya. Kan aman seperti tadi, kan lebih aman. Dia datang terima sehingga perusahaan Anda tidak punya tanggung jawab lagi. Kecuali kalau customernya ini nanti ganti akad pakai pembayarannya pakai term gitu ya, ambil pengiriman dulu baru ini ya pembayaran gitu ya. Pengiriman dulu baru pembayaran. Iya, itu boleh kayak yang pertama gitu, nggak masalah ya. Langsung ke customernya dia juga tidak boleh. Dia kan berarti menjual barang yang belum terimanya. Rasulullah SAW didatangi oleh Hakim bin Hizam mengatakan, ya Rasulullah, seseorang ingin membeli barang tersebut tidak ada padaku. Bolehkah aku jual ke dia barang tersebut lalu aku pergi beli ke pasar? Kata Rasulullah, jangan kau jual barang yang tidak engkau miliki. Dalam hadis yang lain, jangan kau jual sebelum barang itu engkau terima. Oh, jadi walaupun paymentnya Walaupun sudah dibayar cash oleh dia, asal belum diterima dia nggak boleh dia jual. terhitungnya bukan agen ya. Kalau agen itu fungsinya dia sama dengan fungsi pemilik. Berarti antara dia tidak ada jual beli dengan si agen. Itu wakil dia. Kalau itu boleh. Ya udah, makasih banyak ya Ustaz ya. Ya Ibu. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Lydia, semoga jelas apa yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Ermandi, dan semoga Allah mudahkan segala urusan Ibu Lydia. Baik Ustadz, sekarang kita kembali menerima penelpon yang masuk. Baik, penelponnya dari Jayapura nih Ustadz. Mau tanya, Ya Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak Ustadz, gini Pak Ustadz, saya kan kredit rumah lewat bank BTN, Ibu beli rumah. bukan beli Ustadz, tapi kredit cicil. Sebentar dulu. Ibu beli rumah ke seseorang. Iya, ke developer. Developer. Ibu tidak punya uang tunai. Iya, Ibu pinjam uang ke bank. developernya menyuruh kita akadnya di bank. Bank konvensional atau bank syariah Ibu? Bank konvensional. Kalau bank konvensional itu artinya Ibu KPR, kredit. Ibu pinjam uang ke mereka. Mereka minjamkan uang. Ya. Maka ini akadnya riba karena Ibu umpamanya dipinjamkan uang 100 juta, nanti Ibu harus bayar dengan pertambahan bunga. Kalau Ibu terlambat cicilannya dikenakan pertambahan lagi, ini ribanya 2 kali. Iya. Terus Pak Ustadz yang saya mau tanyakan, Iya Ibu. ternyata rumah yang dia cicilkan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Mereka bilang bebas banjir, tidak bermasalah. Ternyata tanah itu bermasalah, ilegal. Tempatnya peresapan air. Akhirnya rumah itu nggak sempat kita tempati. Ustadz, sudah banjir-banjir. Terus Saya tidak lanjut pembayarannya Pak Ustadz. Terus Jadi otomatis rumah itu nanti disita sama bank. Apakah saya berdosa Pak Ustadz? ini 2 hal yang berbeda Ibu. Ibu belinya ke developer. Jelas? Ya, developer menyerahkannya ke bank. Ibu kan tidak beli dari bank. Ibu kan pinjam uang dari bank, kredit. Iya. Ya, berbeda kalau ke bank syariah. Ya. Maka dalam kasus ini yang Ibu tuntut itu adalah developer. Iya. Adapun bank, sebesar uang yang Ibu pinjam itu wajib Ibu bayar.
Kalau barang yang ibu beli ibu jaminkan dan sesuai dengan nilai utang yang ibu berikan, ya udah bilang aja, ambil aja buat kalian rumah saya. Iya, itu yang dijaminkan rumahnya. Ya, Developernya sekarang kita cari itu sudah lari Pak Ustadz. ya udah, bilang aja ke bank, ambil aja rumahnya buat kalian. Oh iya, terus kita nggak perlu lagi, nggak ada lagi hutang gitu ya Ustadz. Ya, tentu biasanya nilai jaminan lebih besar daripada utang biasanya. Karena uang kita itu sudah masuk hampir ya 100 juta lebih dengan rehab-rehab Ustadz, tapi ternyata rumah itu nggak bisa ditinggali, tidak layak. Iya. Karena sudah tertimbun mau sampai atap, dia punya lumpur Ustadz. Gitu. Di dunia mungkin orang bisa menzolimi orang lain. Di akhirat semua kezaliman akan dituntut oleh Allah. Kerugian Anda di akhirat akan dibayar oleh orang yang menzalimi Anda dengan kebaikan yang diberikan oleh Allah dari mereka diberikan kepada Anda. Amin. Allah barik. Jadi itu yang saya mau tanyakan Ustaz. Mudah-mudahan dengan hal ini saya tidak ada hutang lagi, bebas gitu ya Ustaz ya. Insyaallah Ibu. Oh, iya. Makasih banyak Ustaz. Ya, Ibu. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Dari jauh ya Ustadz ya, dari Papua. Alhamdulillah, semoga ibu yang di Papua dapat dimudahkan oleh, semoga Allah Ta'ala memudahkan ibu dalam segala urusannya ya Allah. Baik Ustadz, sekarang ada telepon yang masuk lagi. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, dari Assalamualaikum Bekasi, warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini anak saya kan ini punya warisan dari kakeknya. Nah, jadi kakek. Sebentar. Tapi Sebentar Ibu. ya, Yang punya warisan ini namanya siapa? Ridho dan Almira. Ridho? Enggak, Ridho. yang kakek tadi namanya siapa? Oh, kakek Saleh rahimahullah. Kakek Saleh. Saleh itu wafat tahun berapa? Tahun 92. 92 wafat. Pada saat Pak Saleh ini wafat, Ya. orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal? Saleh ini yang punya rumah, Pak Ustadz. Bapaknya dari Saleh, dari orang tua Pak Saleh ini masih hidup atau sudah meninggal? Udah Pak? udah meninggal. Ya, sebentar. Kemudian istri Pak Saleh pada tahun 92 masih hidup? Masih hidup. Istri beliau? Iya. Kemudian pada saat itu anak beliau ada? Anak Pak Saleh? Ada. Anak salah satu anak beliau ya suami saya, cuman meninggal pada tahun 93. Nah, sebentar dulu Ibu. Ya, maaf. Berapa orang anak Pak Saleh? Waktu Pak Saleh meninggal, maaf Ustadz, Pak Saleh meninggal itu 82 bukan 92. Ya, 82. Dengan meninggalkan anak 7 orang. Berapa laki-laki, berapa perempuan? Laki-laki 5, perempuan 2. Laki-laki 4, perempuan 3, maaf. 4 laki-laki, perempuan 3. Ya Bu, ini istri dapat 1/8 ya Bu. Ya. Istri beliau, istri Pak Saleh. Sebentar, kemudian sisanya 7/8. 4. Ustadz mau nanyakan, maaf Ustadz, saya tidak mau memotong Ustadz, begini masalahnya ini, tantenya anak saya ini kan sudah membagi, saya mau bertanya sama Ustadz, bolehkah kami gugat keluarga bapaknya itu? Karena dia membagi caranya gini Ustadz, anak saya katanya karena meninggal bapaknya lebih duluan dibanding ibunya sendiri, jadi anak saya cuma kasih tanda kasih, belas kasih. Nah, terus alasannya ketika Pak Saleh meninggal, jadi harta itu lari ke Ibu Fatimah, istrinya. Sedangkan Tamsil, ayah anak-anak saya, Tamsil rahimahullah, duluan meninggal dibanding Ibu Fatimah. Atas dasar itu dia membagi anak saya secara hukum Islam. Nah sekarang saya mau nanya Ustaz, bolehkah anak saya ini menggugat balik atau gimana bagusnya ya Ustaz, biar hubungan silaturahmi nggak terputus. Kalau nggak terputus hubungan silaturahmi, bilang kepada mereka, ya. Pada saat Pak Saleh wafat, bapaknya suami Anda siapa namanya? Tamsil. Tamsil. Pada saat itu Tamsil hidup atau tidak? Hidup Ustaz. Berarti Tamsil dapat dari warisan Saleh. Iya.
Berapa tamsil dapat? Itu saya katakan tadi 2 bagian dari 7/8. 7/8 ya Ustaz. Ya, dapat saleh sama dengan 4 anak laki-laki, 3 anak laki-laki yang lain. Jelas? Ya. Kemudian saleh setelah itu wafat. Ya. Ketika saleh wafat, harta saleh dibagi. Ya. Ibunya saleh kan masih hidup. Ya. Ibunya dapat 1/6 dari harta saleh. Iya. Maaf, tamsil. Oh iya. Tamsil. Tamsil wafat setelah itu. Setelah dia mendapatkan warisan dari saleh. Ketika tamsil wafat, itu ibunya dapat 1/6. Tapi waktu Pak Saleh meninggal, Ustaz, maaf, anak-anaknya itu belum membagi. Ia belum membagi, itu dosa mereka, tapi di atas kertas dia berhak. Oh, begitu ya Ustaz ya. Iya, umpamanya Anda sudah diberikan gaji oleh perusahaan, sudah sepakat gaji sekian, tapi kemudian mereka belum bagi-bagi, belum diserahkan kepada Anda sampai perusahaannya tutup. Apakah berarti hilang hak gaji Anda? Ya tidak. Tidak, iya Ustaz. Di akhirat mereka pasti bayar. Kalau misalnya anak saya menuntut misalnya di pengadilan, dosa nggak anak saya terhadap tantenya Ustaz? Tidaklah, dia kan menuntut haknya. Apakah orang menuntut haknya berdosa? Tidak. Ustaz ya. Iya. Ya, makasih banyak. Ya, tapi menuntut dengan cara yang baik. Iya. Ya, tidak dengan cara yang merusak kekerabatan. Oh iya Ustaz. Sampaikan dulu ke tante tadi, tante, ini setahu saya dapat kami, kata tante, kamu dapat ilmu dari mana? Mari kita datang ke pengadilan agama untuk menjelaskan kami dapat atau tidak, begitu. Oh gitu, iya. Iya. Iya Ustaz. Makasih banyak Ustaz. Ya Ibu. Ya barakallahu fiik. Allah barik fiik. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah terjawab ya Ibu. Semoga Ibu dan keluarga dimudahkan oleh Allah Ta'ala segala urusannya. Ya, memang terkait dengan syariat ya, Masya Allah ya Ustadz ya. Iya. Segalanya akan berjalan baik-baik saja apabila sesuai dengan kehendak Allah. Ya, sekarang kita lanjut lagi Ustadz. Ya. Ada penelpon lagi, Alhamdulillah. Masya Silahkan. Allah, penelpon yang masuk lagi Ustadz. Ya, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Barakallahu fiik Ustaz. Allah barik fiik. Saya mau tanya Ustaz, saya ini bekerja sebagai saya jual paket umroh Ustaz. Saya akadnya dengan pemilik travel itu wakil. Jadi kalau saya jual nanti saya dapat fee. Kalau dapat jamaah. Terus? Nah terkadang tuh kalau saya kadang-kadang ini Ustaz nalangin DP untuk jamaah kalau udah pasti gitu, tanpa bilang ke jamaahnya. Kadang jamaahnya mungkin ada kesulitan, bayarnya masih agak lama, saya talangin dulu. Anda jangan talangin, Anda beli DP-nya saya talangin. DP untuk ke travel umrohnya kan ya? Iya, ke travel umrohnya. Iya, berarti jangan Anda talangin, karena talangin ini ada 2 akad di sini jadinya. Itu akad pinjam-minjam, Anda pinjamkan untuk jamaah, kemudian Anda jual lagi ke dia. Iya. Iya. Lebih baik Anda katakan, kalau memang belum punya uang DP, ya udah tinggal Anda katakan kepada pihak travel, blok 1 sekian seat ya, gitu. Ya udah. Ya, kadang-kadang seringnya travel tuh minta cash. Enggak, dia DP. buru-buru minta DP gitu. Kalau belum minta DP, Anda katakan, udah saya kalau gitu nggak wakil, saya beli, saya bayar DP. Ya, Ustaz. Ya, dengan demikian kan beda. Kalau Anda wakil, agen, tentu dapat fee-nya dikit. Kalau Anda beli, kan Anda resiko tangan Anda. Iya, Ustaz. Anda resiko tangan Anda bisa mendapatkan lebih besar. Saya beli sekian, di DP sekian, harga beli saya potongan sekian persen. Karena saya beli. Nah itu praktek yang kemarin itu saya ada ribanya nggak Ustaz? Yang Saya ada utang piutang, tapi saya dapat lebihnya kan, saya takut ada riba gitu karena. Ya itu saya khawatir seperti itu tadi juga, karena Rasulullah mengatakan la yahillu salafun wa bai'un.
Tidak halal menggabungkan akad pinjam meminjam dengan akad jual beli. Dan di sini kan ada jual beli jasa DP tadi. Iya. Maka khawatir masuk bagian yang terlarang. Yang kedepannya minta ampun kepada Allah yang telah berlalu, istighfar. Jangan diulangi lagi. Kedepannya jangan dilakukan kembali. Baik Ustaz, terima kasih. Ya Ustaz. Allah berikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Kita coba menjawab atau menanggapi pertanyaan dari IG Story. Ini IG Story ini sekarang kita lagi live nih Ustaz. Ya. Live di IG Story juga Ustaz. IG Story. Iya, Instagram Stories. Ah, Nah, terus. pertanyaannya yaitu Akhi Caya Zihni. Beliau menanyakan, apakah boleh menjual barang yang masih belum lunas cicilannya, lalu cicilannya dilanjutkan? Seperti Ustaz pertanyaannya. Alhamdulillah. Bahwasanya menjual belikan barang yang belum lunas boleh. Ya, dengan syarat bahwa barang telah diterima oleh pembeli pertama. Setelah dia terima barangnya walaupun belum lunas, dia boleh menjualkannya ke pihak ketiga. Tetapi tanggung jawab ke pihak pertama, penjual pertama adalah pihak kedua yang dia adalah penjual kedua dan pembeli dari pihak pertama. Tidak ada dia melemparkan, memindahkan tanggung jawab ke pihak ketiga yang pembeli akhir. Ya, dengan demikian pihak ketiga tidak boleh berhubungan dengan pihak pertama. Resiko dan tanggung jawabnya antara pihak kedua dengan pihak pertama. Wallahu ta'ala a'lam. Di Tarmizi. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan dari telepon lagi ya Ustadz ya. Silakan. Barakallahu fiik ya, silakan. Allah barik fiik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ustaz, saya dari Garut mau tanya. Iya, Pak. Kalau sepengetahuan Ustaz saya kurang tahu. Kalau bank syariah yang ada di Indonesia itu riba enggak Ustaz? Kebutuhannya apa, Bapak? Anak saya mau ngelamar ada di yang bank label syariah. Baik. Ya. Kalau kebutuhannya untuk melamar bekerja di lembaga keuangan syariah, ya, selain bekerja, juga pelajari syariat Allah dengan baik. Bapak sarankan kepada anak untuk mempelajari syariat Allah dengan baik. Bila nanti ada hal-hal yang sepertinya kebijakan dari bank syariah itu tidak berbanding lurus atau tidak sejalan dengan syariat, maka kewajiban anak ini, anak bapak yang telah mengerti untuk meluruskannya. Karena bagaimanapun juga bank syariah itu kan bukan Al-Quran dan Sunnah yang tak mungkin salah. Ya, sangat mungkin salah dan itu memang perbuatan manusia seperti itu. Maka kewajiban orang-orang yang bekerja di bank syariah ini untuk meluruskannya. Ya, kalaulah dia hanya sekedar tujuannya mencari rezeki Allah, mencari kebutuhan hidup, ya, banyak kebutuhan hidup yang lain. Tapi bekerja di sini dia mempunyai tugas dua. Tugas sebagai karyawan, juga tugas untuk memperbaiki syariat, untuk meluruskan praktek syariahnya agar sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Jelas Bapak? Ya insya Allah. Tapi tambahannya gini Ustaz. Tapi saya belum tahu apakah seandainya melamar di situ kan gini. Seandainya mengundurkan diri dalam jangka sekian tahun kena denda. Nah itu Ustaz. Seandainya gini, ternyata di bank itu ada ribanya gitu lah. Nah terus akan harus ganti rugi kayak gitu Ustaz. Dia kalau dia tinggalkan tempat tersebut karena mereka tidak sesuai dengan syariat Allah, 1 sen pun dia tidak boleh membayar.
Ya, karena katakan dalam buku syariah, Rasulullah mengatakan kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana mi'ata syart. Setiap persyaratan yang tidak sesuai dengan syariat Allah, maka dia persyaratan yang batil walaupun 100 syarat. Ya, itu nanti bisa bisa diajukan ke pihak pengadilan untuk menyelesaikannya. Bila dia keluar karena ada memang yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Iya. Ya. Jadi jalani aja ya untuk proses Tes masuknya, rekrutmennya ya. jalani aja, tapi seperti saya katakan, bukan sekedar tujuan bekerja. Ya, sampaikan ke anak, kalau kau kerja sini nak, bagus, kau dapat dua. Dapat rezeki yang halal, dapat kesempatan untuk memperbaiki dan meluruskan hal-hal yang mungkin belum sesuai dengan syariat Allah yang sebenarnya. Tapi kalau engkau hanya sekedar untuk mencari rezeki saja, cari tempat yang lain yang Anda tidak perlu bersusah payah untuk meluruskannya. Baik Ustaz. Tapi Ya. tapi sedikit aja Ustaz, maaf. Tapi sepengetahuan Ustaz, kalau di Indonesia ada yang riba juga, ada yang enggak gitu Ustaz? Umumnya bank syariah itu mereka mengakui sesuai dengan syariah, Pak. Jelas Ya, Bapak? betul. Adapun Mengakui. penerapan praktiknya, ya namanya praktik, ada mungkin kesalahan dari praktik, ada kemungkinan kesalahan dari SOP-nya, atau ada kemungkinan kesalahan dari fatwanya. Maka semuanya dipelajari dengan baik dan ditentukan mana yang terbaik untuk dilakukan. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Ya Allah barik fiik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah Ustadz, ini pelajaran yang penting sekali, yang mana kita harus mengetahui ilmunya dulu baru mengamalkan ya Ustadz ya. Iya. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustadz. Allah barik fiik. Baik, sambil menunggu penelpon yang masuk lagi, kita coba menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Instagram nih Ustadz. Sekarang dari direct message-nya ya Instagram. Penanyanya adalah Fitra Bahri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya ada pertanyaan. Saya punya hutang riba 1,5 M. Pemasukan saya 30 juta per bulan. Bayar bunga 11 juta per bulan. Saya punya kebiasaan sedekah setiap minggu, bagi-bagi sembako. Dan sudah sekitar setahun, dan ada sebagian tetangga yang sangat tidak mampu berterima kasih karena dia tidak harus minta beras lagi ke tetangga yang dekat. Oh, maaf Ustadz, mungkin ini ada penelpon masuk yang lebih urgent dari Saudi nih Ustadz. Silakan. Ya, maaf untuk penanya dari Instagram, nanti kita lanjutkan lagi kalau ada kesempatan. Ya, silakan penanya dari telepon. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Alhamdulillah, Ana kembali menanyakan masalah ini ya Pak ya. Saya mau menanyakan ini satu hal. Saya di perusahaan di Saudi itu dari 2013. Ada yang saya mau tanyakan masalah asuransi, begitu. Ya. Ya, itu kalau misalkan saya sakit, terus saya pakai asuransi dari perusahaan, itu gimana hukumnya Pak? Asuransi perusahaan ini include dalam akad kontrak atau Ibu buat asuransi sendiri di luar? Enggak, ini dari perusahaan Pak. Kalau dari perusahaan insya Allah tidak ada masalah dan boleh Anda pakai. Karena berarti perusahaan menggratiskan kepada Anda kan ya? Iya, iya. Ya. Jadi tidak apa-apa ya. Jadi kalau Boleh. saya sudah berapa kali pakai itunya asuransinya, jadi bayarnya itu 20%, jadi itu tidak termasuk riba atau gimana gitu ya Pak? Tidak, karena Anda dapat hadiah dari perusahaan. Oh iya itu. Iya. Ya, jazakallah khair Pak Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu yang ada di Saudi atas pertanyaannya. Ya, terputus ya. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan dari yang Instagram tadi ya Ustadz. Tapi sebelumnya ada telepon yang masuk lagi nih.
khawatir nanti di tengah-tengah kita terpotong lagi, sebaiknya kita coba tanggapi dulu penelpon. Ya, terputus lagi. Ya, sebaiknya kita lanjutkan lagi yang direct message Instagram. Saya ulang dari awal pertanyaannya Ustadz ya. Assalamualaikum, saya ada pertanyaan. Saya punya hutang riba 1,5 M. Pemasukan saya 30 juta per bulan. Bayar bunga 11 juta per bulan. Saya punya kebiasaan sedekah setiap minggu bagi-bagi sembako. Sudah sekitar 1 tahun dan ada sebagian tetangga yang sangat tidak mampu berterima kasih karena dia tidak harus minta-minta beras lagi ke tetangga dekat. Pertanyaan saya, apakah saya harus menghentikan sedekah saya karena harus segera melunasi hutang riba? Atau saya tetap meneruskan sedekah dan juga tetap sebisa mungkin melunasi hutang riba? Iya. Dalam hidup tentu ada prioritas. Meninggalkan yang haram lebih didahulukan daripada melakukan yang sunnah. Ya. Di sini Anda memberikan sedekah sunnah. Sedangkan Anda riba, hukumnya dosa besar. Maka prioritas Anda adalah menyelesaikan hutang riba tadi, kecuali ada tetangga yang memang kondisinya sangat darurat untuk dibantu. Ya, untuk umpamanya kebutuhan pokoknya untuk suatu bulan tadi darurat, Anda bantulah untuk 3-4 hari atau sepekan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, pertanyaan dari IG sudah terjawab. Sekarang ada penelpon yang masuk lagi nih Ustaz. Ayo, Assalamualaikum, silahkan Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya baru dari Magelang mau tanya. Ya. Kalau ini misalnya si A itu memberikan hutang, memberi pinjaman kepada si B dengan akadnya istilahnya bagi hasil. Kok memberikan pinjaman bagi hasil? Ya si B itu pinjam si A. Si B butuh uang. Butuh uang. Lalu dikasih oleh si A. Ya. Dengan cara kalau untung dibagi. Kalau rugi siapa yang nanggung? Kalau rugi yang minjam atau yang meminjamkan? Yang punya uang atau yang minjam? Yang kalau rugi belum nanti tetap bayar yang si B. Maksudnya yang pinjamannya itu. Saya sampaikan yang betulnya Bapak. Kalau seperti itu mungkin terjadi unsur riba. Kalau yang betulnya si Ahmad punya uang, si Abdullah dia punya usaha jual beli barang segala macam, sembako atau macam-macam. Kebetulan si Abdullah butuh penambahan modal. Maka si Ahmad menyerahkan modal tambahan. Dia mengatakan sekarang usahamu nilainya berapa? 1 M. Butuh pengembangan berapa? Setengah M. Saya store kepada Anda 500 juta. Berarti saya memiliki 1/3 dari usaha Anda. Ketika nanti usaha Anda berkembang, saya mendapatkan pertambahan 1/3 dari 500 juta tadi, mungkin bisa jadi 700, menjadi 1 M, dan seterusnya. Dan sebaliknya ketika usaha Anda turun dari 1 M, 1,5 M menjadi umpamanya 700 juta atau 600 juta, maka uang saya 500 juta menjadi 1/3-nya 200 juta. Kalau seperti itu boleh. Iya. Gitu ya. Kalau ini terus kalau si B, halo? Ya. Kalau misalnya si B ini yang pinjam ini istilahnya untuk kepercayaan, jadi memberikan jaminan kepada si A berupa mobil atau motor, itu boleh nggak ya untuk kepercayaan? Bentuk akadnya bagi hasil atau pinjam uang. Kalau pinjam uang memang tidak menanggung kerugian, tapi tidak boleh bertambah. Padahal si A nggak meminta jaminan gitu loh. Jadi si B yang inisiatif untuk memberi kepercayaan si A bahwa hutang yang dia pinjam itu mau dibayarkan, terus memberikan jaminan itu.
boleh, asal jangan jaminan itu dieksekusi kalau ini akadnya nggak jelas. Oh iya, iya. Kalau akadnya pinjaman, Iya. boleh pakai jaminan. Oh, Kalau akadnya bagi hasil yang siap untung dan rugi, iya. itu tidak boleh jaminan kecuali jaminan khawatir dia tidak amanah. Tapi kalau rugi tidak boleh dieksekusi jaminan tadi. Oh ya, ini udah memberikan ini. Jaminannya udah udah diberikan si A. Jadi untuk kepercayaan aja bahwa si B mau membayar. Jadi boleh kalau ini ya. Tadi sudah saya jelaskan Bapak ya. Oh. Iya, iya, iya. Ah. Ya, Bapak. Assalamualaikum Pak. Sudah jelas ya Pak ya? Baik Ustadz. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang masuk dari penelpon. Ya. Akan kita tanggapi ya Ustadz ya. Ya, silakan. Ya, sedang kita tanyakan terlebih dahulu. Ya, silakan. Assalamualaikum Ibu. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ini kami Umu Jihad dari Padang ingin bertanya. Iya. Pertanyaannya begini Ustadz. Orang tua kami, si ayah sudah meninggal dunia. Terus harta warisan belum dibagi. Sudah 1 tahun lamanya. Nah sekarang karena kami sudah mendengar ceramah dari Ustadz, maka kami ingin membagi sekarang ada berupa tanah. Sebentar Ibu. Ya. Pembagiannya Ibu jelas. Pembagiannya insya Allah sudah jelas karena pernah dengar ceramah Ustadz. Ya. Kami punya ibu, terus Istri berarti ya. iya istri papa, Istri, orang tua perempuan 3 orang. orang tua beliau masih hidup. Sudah meninggal dua-duanya. Ya. Anak perempuan 3. Anak perempuan 3, terus anak laki-laki 1. Ya. Terus orang tua meninggalkan. Sebentar, dibagi berapa ini Ibu? Kalau yang mama dapat 1/8, Ya. adik laki-laki 2 kali, kami yang perempuan. Iya, ini berarti pas bagi 8. Iya. Istri 1, anak laki-laki dapat 2, kemudian anak perempuan 1. Iya betul Ustaz. Ya, terus? Sekarang permasalahannya orang tua meninggalkan toko yang masih produktif gitu Ustaz. Ya. Jadi toko masih produktif, toko menjual bahan bangunan. Ya. Nah, kami mau bertanya, apakah toko ini adik yang laki-laki yang 1 orang ini ingin memiliki sendiri gitu Ustadz. Katanya biar toko bangunan ini untuk saya aja sendiri katanya. Iya, dinilai harganya. Oh begitu Ustadz. Iya, dinilai harganya kemudian dibagi kepada masing-masing sesuai porsi sahamnya. Umpamanya nilainya 8 miliar umpamanya. Iya, iya. Ya, ibunya dapat 1 miliar, Ya. saudara laki-lakinya dapat 2 miliar, dan Anda dapat 1 miliar. Tapi kenyataannya dia kepingin memiliki sendiri gitu Ustadz. Iya, dia bayar. Oh, Kan tadi dia yang laki-laki dapat 2 kan ya? ya. Ini harga toko 8 miliar, berarti yang 2 miliar dia nggak bayar, dia tinggal bayar 6 miliar. Iya. Tapi dia katanya membayarnya dengan warisannya yang lain katanya Ustadz. Dengan apa? Tanah yang lain. Pokoknya dia kan ada bagian tanah yang lain. Terus katanya ambil aja tanah saya tuh untuk untuk mama dan saudara-saudara perempuan katanya. Pokoknya toko untuk saya katanya. Itu boleh Ustadz? Tinggal dinilai Ibu. Kalau cukup nilainya apa salahnya? Kalau nggak cukup ya nggak mungkin lah. Oh. Paham nggak? Oh iya Pak. Ini boleh ya Ustadz ya? Boleh. Tukar guling kan namanya boleh. Oh gitu. Tukar tanah dengan toko boleh. Tukar tanah dengan rumah boleh. Tukar tanah dengan mobil boleh. Nggak ada masalah. Oh begitu. Terus yang kedua pertanyaannya,
kalau seandainya ada satu lagi. Ibu, mohon maaf Ibu, Ya. kita di Jakarta sudah masuki sholat maghrib, kita hentikan di sini dulu Ibu ya. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan. Jazakallah Ustaz. Allah barik fiik Ibu. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pengertiannya, ya kita sudah masuk sholat maghrib. Kita sudah di penghujung acara ini Ustaz. Ya. Mohon maaf untuk pemirsa yang belum punya kesempatan. Insya Allah di minggu depan kita akan ada live kembali. Ya, tafadhol Ustaz untuk acara ini saja. Semoga kaum muslimin dan kaum muslimat, baik yang bertanya ataupun yang menyaksikan, mendapatkan faedah ilmu yang dengan itu bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna. Wallahu waliy taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.